Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin sudah saya deklarasikan untuk open posisi short ya, dan signalnya tidak valid. Oke, signalnya tidak valid kenapa bang? Kalian bisa lihat sendiri bahwasanya candle chartnya itu sideways. Full ya, benar-benar full sideways nih ya. Kalau misalkan kalian lihat, ini kalau kita tarik garis, ini sebenarnya sedang akumulatif. Nah, ini kita tarik garis ini benar-benar meruncing ya, untuk kita benar-benar meruncing kayak gini ya. Tuh, benar-benar semuanya akumulatif alias sideways. Kalau kalian bertanya, bang kenapa ini dengan harga? Ini bahkan bergerak 1000 dolar pun enggak, memang benar. Bergerak 1000 dolar pun atau bergerak 15 juta, bergerak 1% aja enggak sama sekali. Lalu kita sebagai trading futures bagaimana cara open posisinya? Ya kalau kita dipaksa itu jatuhnya ke gambling. Kalau kalian nanya, bang kenapa kok bisa terjadi hal ini? Tentu saja hal ini dipicu sama keputusan Trump yang seolah-olah dengan kata mengkaji terlebih dahulu dari sampai tanggal 1 April ya. Sekarang ya masih tanggal berapa ini? Masih tanggal 16 Februari ya kan. Tanggal 1 April itu masih kurang lebih sekitar 15 hari lagi. Nah, 15 hari lagi ini baik retail, baik instrumen dunia, baik Michael Saylor, baik institusi-institusi besar dunia yang bergerak di dalam dunia cryptocurrency ini untuk enggan alias melakukan teknik ketiga di dalam sebuah peperangan. Teknik pertama adalah menyerang, teknik kedua adalah bertahan, dan teknik ketiga adalah mengamati. Karena apa? Kalau pada saat kita harus mengamati dan kita memaksakan untuk menyerang, bisa jadi pertahanan musuh itu jauh lebih besar. Oke? Kalau kita milih bertahan, bisa jadi penyerangan musuh itu jauh lebih besar. Alias kalau kita open posisi short, bisa jadi akan ada sebuah berita positif yang kontroversial sekali yang sehingga membuat kita bisa margin call. Karena apa? Just for your information aja ya, pada saat akumulatif terjadi seperti ini, terjadi sideways yang terus meruncing seperti ini, akan ada satu hari di mana terjadi the big impact yang bakalan bisa mengguncang saldo kalian apabila kalian macam-macam di dalam big impact kayak gini. Oke, kayak gini sih sebenarnya enak banget ya buat scalping, leverage 50 kali lipat sampai 100 kali lipat gitu kan. Cuma pertanyaannya, pada saat nanti kalian terlena dengan harga yang sedang sideways, di saat itu adalah big impact terjadi. Pada saat big impact itu terjadi, semuanya bakal panik. Mau kalian open posisi short, mau open posisi long, itu bakal semuanya disikat habis ya. Walaupun kemarin kalau saya lihat itu order booknya itu masih mendominasi untuk open posisi short. Sebenarnya beritanya ini masih sangat negatif, cuma negatifnya itu digantung gitu loh. Ibaratnya nih, kalian sedang nembak cewek nih, kalian sedang PDKT sama cewek atau sedang mau nembak cewek. Cewek itu jelas-jelas nggak suka sama kalian. Contoh, kalian chat tidak direspon, kalian kasih perhatian, kalian diberikan penolakan, kayak begitu-begitulah. Jadi di mana
sebenarnya semuanya itu udah ada kodenya masing-masing. Cuma kadang kita bisa berpikir bahwasanya akan ada sebuah miracle atau sebuah keajaiban yang kadang kita tidak mengerti. Sama halnya mengerti dunia itu sama halnya kayak mengerti cewek ya ibaratnya ya. Karena cewek itu begitu rumit kayak dunia gitu loh. Kadang-kadang saya pernah lah di usia saya yang udah 29 tahun ini, saya juga pernah lah saya ngedeketin cewek kayak sok mau banget, kayak humble banget, kayak enak banget, kayak udah mau diterima banget. Giliran ditembak, dia bilang kita jadi teman aja lah ya gitu. Aku nggak mau kok pertemanan kita berusaha, kalau pacaran bisa putus. Salah, bullshit itu sebenarnya ya. Waktu SMP, waktu SMA saya pernah lah digituin. Pernah juga ada yang cewek ini kayak sok cuek, kalau dideketin nggak mau. Salah satunya istri saya. Istri pertama saya itu dulu sampai saya kasih makanan itu nggak mau dimakan, katanya takut dipelet, serius deh. Itu benar-benar sampai sebegitunya gitu. Tetapi ujung-ujungnya saya nikah sama dia. Ujung-ujungnya dia mau pacaran sama saya dulu. Jadi saya PDKT selama 1 tahun itu tidak direspon sama sekali sama istri saya pertama yang pada saat itu ya. Itu benar-benar plot twist banget ya, plot twist banget. Itu ada sebuah kolerasinya sama sebuah Bitcoin ini ya. Sama halnya kita mengerti Donald Trump atau kita mengerti tentang pemerintah USA yang menaikkan tarif dagang hingga 60%, kita sedang membaca-baca dong, kita sedang mengkaji-kaji dong. Ini sebenarnya realitas nggak sih? Pajak sampai 60% apa benar? Berarti kan semua pajak itu bakal naik sampai 2 kali lipat. 60% masih dari USA-nya saja. Belum pajak negaranya, belum bla 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 blanya, belum bea cukainya dan bla 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 bla. Itu bisa sampai, kalau harga yang tadinya 10.000 itu bisa jadi 20.000. Kalau harga yang tadi 100 juta itu bisa menjadi 200 juta rupiah. Kalau misalkan Apple yang tadinya harga 20 juta mungkin masuk ke Indonesia menjadi 40 juta rupiah. Kayak begitu tarif dagang yang akan terjadi. Itulah mengapa terjadi sideways yang cukup sangat panjang kayak gini. Ini biasanya kalau kalian nanya, bang, sideways itu apa? Sideways adalah ketika instrumen seluruh dunia baik di level kecil sampai level besar itu sedang bingung harus open posisi kemana. Karena apa? Tidak ada pegangan yang kuat baik fundamental ataupun teknik analitikal. Mereka berpegang analitikal takut dilibas sama fundamental. Kalau mereka berpegang fundamental, nah fundamentalnya ini masih rancu alias masih ambigu. Ambigunya bagaimana, bang? Masih dikaji hingga tanggal 1 April. Anehnya begini, kebijakan tarif dagang yang naik itu kan memang udah real, tapi dikaji sampai 1 April. Sebenarnya itu udah bad news, bro. Itu udah bad news sebentar. Itu salah satu the big bad news. Cuma orang-orang atau para retail dunia itu mau out di dalam Bitcoin atau mengamankan aset Bitcoinnya itu masih sangat enggan sekali. Karena apa? Takutnya ini semuanya cuma drama saja agar Donald Trump dan Amerika Serikat itu bisa menyerap harga Bitcoin di jauh yang lebih murah. Mungkin di harga 70.000, 60.000 atau bahkan 50.000 under ke bawahnya gitu kan. Maka dari itu mereka masih menahan dan masih melihat apa sih yang bakal terjadi di tanggal 1 April ya. Kayak begitu, di tanggal 1 April itu bisa nanti kita tentukan open posisi kemana atau kita cari fallbacknya. Ya walaupun pada dasarnya Andi Firmansyah atau Cerberus sendiri itu tidak peduli dengan harga naik atau harga turun. Yang saya tidak bisa open posisi alias misalkan Cerberus kan hari Minggu ini belum open posisi. Kalau yang Sabtu kemarin kan udah. Cerberus hari Minggu ini saya masih pantengin, tapi kok kenapa belum open posisi, bang? Gimana ceritanya gue bisa open posisi sedangkan harga sideways parah kayak begini? Harga gerak $1.000 pun enggak gitu kan. Dan itulah salah satu musuh seorang trader scalper, oke? Trader scalper itu nggak bisa kalau misalkan lagi sideways kayak gini. Karena apa? Mereka tidak bergantung dengan fundamental, baik fundamental dunia ataupun fundamental secara lokal. Kayak gitu ya, guys. Jadi benar-benar kesimpulan di dalam video ini adalah hati-hati, ini sedang akumulatif the big impact yang bisa jadi meranahnya ke tanggal 1 April. Oke? Lalu yang kedua, sebenarnya selama ini itu udah terjadi bad news atau the big bad news. Oke? Atau the supreme bad news. Dimana bad news ini adalah tarif dagang itu tadi, cuma realisasinya itu masih semuanya nunggu tanggal 1 karena takut jebakan, takut trap. Ini ya semua instrumen itu pinter lah, MicroStrategy pinter, Microseller pinter, Donald Trump pinter, Elon Musk pinter, semuanya juga pinter. Bahkan lu sendiri juga pasti pinter lah. Semuanya masih punya pertimbangan masing-masing. Tapi faktanya adalah semuanya lebih baik untuk mengamankan aset dulu, mungkin nunggu sampai tanggal 1 April di 2025. Ya kalau saya sih, Cerberus sendiri atau Andi Firmansyah sendiri nggak peduli sih, lu mau naik kek, lu mau turun kek, nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah ketika harga sideways seperti ini. Ketika harga sideways itu tingkat difficult untuk open posisi itu sangat-sangat sulit. Kalau saya paksakan open posisi itu jatuhnya adalah gambling, kecuali saya udah mendapatkan bocoran entah dari pausa, entah dari grup khusus saya tentang
fundamental apa yang bakal terjadi, baik good news ataupun bad news kayak begitu ya. Saya rasa di dalam video ini saya tidak perlu untuk menampilkan koin glass atau semacamnya dan lain sebagainya. Saya cuma akan memberitahu kalian bahwasanya ini yang sedang terjadi di dunia. Semuanya nunggu tanggal 1 April. Bahkan saya di hari Minggu ini juga masih nungguin pergerakan Bitcoin yang ranahnya itu terhadap akumulatif untuk the big impact baik short ataupun long. Oke? Jadi intinya kalian harus mempelajari satu teknik lagi selain bertahan dan menyerang. Bertahan boleh, menyerang boleh. Bertahan merepresentatifkan short, menyerang merepresentatifkan long. Tetapi mengamati juga bisa menjadikan sebuah pilihan yang sangat cerdas untuk supaya meminimalisir kerugian kayak gitu ya. Jangan sampai rasa tamak kalian ini tuh kayak pasar tuh lagi ngetes. Kalau kita open posisi short atau long itu biasanya bakal dilibas, oke? Jadi di video ini saya masih akan tetap mengamati open posisi saya masih tetap. Saya akan nunggu di area 98.000 dan 99.000 untuk ambil open posisi short 10% saja. Ya, dan area 103.000 sampai 104.000 10% lagi. Saya masih dominasi short. Kenapa bang? Sebenarnya kita ini masih bad news. Kesimpulan garis besarnya, kita ini sekarang sedang mengalami the big bad news. Cuma masih ditunda sampai tanggal 1 April. Ketika tanggal 1 April terjadi sebuah kebijakan yang cukup intoleransi, bisa-bisa langsung dump. Oke? Begitu. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, join saya baru saja bro, dijamin aman. Oke? Oh ya, banyak yang salah paham tentang L-Bank. Jadi kesimpulan L-Bank adalah untuk semua generasi 4 itu boleh connect sampai tanggal 1 Maret. Setelah tanggal 1 Maret nggak boleh connect kecuali kalian bayar platinum, oke? Jadi kesimpulan pertama, semua generasi 4 boleh connect L-Bank, langsung kontak adminnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kalian bukan generasi keempat, maka kalian harus menambah sesuai dengan nilai akumulatifnya. Contoh, kalian generasi ketiga, bayarnya 30 juta kan, berarti kalian harus nambah 10 juta. Contoh, kalian generasi 2, bayarnya 20 juta kan, berarti harus kalian nambah 20 juta untuk masuk L-Bank sebelum tanggal 1 Maret. Oke? Jadi yang pertama, generasi 4 semuanya gratis. Generasi selain 4 itu harus nambah sesuai dengan akumulatifnya. Itu kesimpulan kedua. Sampai tanggal 1 Maret juga. Dan kesimpulan ketiga, di tanggal 1 Maret kalau kalian mau ikut L-Bank itu harus bayar per 2 tahun adalah 100 juta rupiah alias member prioritas atau platinum atau semacamnya, belum saya tentukan namanya. Intinya kayak gitu ya. Jadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, member generasi 4 eksklusif itu boleh ikutan L-Bank secara gratis. Terus yang kedua, member eksklusif selain generasi 4 harus mengakumulatifkan. Kalau generasi 3 berarti nambah 10 juta, generasi 2 nambah 20 juta, generasi 1 nambah 30 juta. Dan untuk 1 dan 2 ini cuma berlaku sampai 1 Maret saja. Untuk yang ketiganya, kalau kalian pengen ikut L-Bank di atas tanggal 1 Maret, itu berarti kalian harus mengaktifasi Cerberus 2 tahun seharga 100 juta rupiah. Oke. Lalu yang keempat, terus bagaimana bang yang belum ikut? Kalau yang belum ikut, ya kalian ikut generasi 4 sekarang. Sebelum tanggal 1 Maret, kalian bisa ikut generasi 4, bayar eksklusif 40 juta per tahun, boleh langsung masuk ke L-Bank. Atau mau ke Big X, OKX, atau Bitget itu boleh. Ya, sebelum tanggal 1 Maret untuk user baru itu masih harganya 40 juta rupiah. Tapi setelah 1 Maret, itu akan masuk ke 100 juta rupiah. Mahal nggak apa-apa, ini tergantung selera. Karena pria punya selera. Ada harga, ada kualitas. Bukan untuk kaum menang-menang, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Coba klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Gak mau ribet trading? Join Cerberus saja.